Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang Moodle. Ya, kali ini saya menggunakan Moodle di dalam server penabur yang sudah diinstal. Oke, langsung saja saya buka ST. Ya, sini ada dua cara masuk ke Moodle, yaitu menggunakan akun yang sudah aktif di Google, akun email, dan satu lagi dengan username dan password. Kalau kita sudah masuk di akun Google kita, ya, saya sudah masuk ini di akun Google saya. Saya klik login with Google. Oke, otomatis saya akan masuk ke web browsernya, ya. Ini sudah setting ya untuk user saya. Oke. Kita membuka course saja langsung. Saya ambil STK 6 semester 1. Di sini saya ambil yang kelas 3. Oke, di sini sudah ada course ya. Saya nyalakan dulu turn editing on supaya lebih gampang dalam pengeditannya. Saya klik turn editing on ya dalam menu setting sini. Oke, nah ini tampilan editing. Ya, kita bisa menambahkan topik. Ya, kali ini saya akan isikan satu topik, ya, diisikan dengan saya ganti ya dengan menggunakan tanda pensil di sini. Saya tulis bahasa Indonesia, topiknya bahasa Indonesia. Lalu dari topik ini saya akan membuat sebuah aktivitas ya, yaitu latihan soal, gitu ya. Saya klik. Lalu saya pilih quiz. Ya, di sini saya pilih quiz. Ya, ada assignment, ada yang lainnya gitu ya. Assignment ini bisa mengupload tugas ya, tapi saya menggunakan quiz di sini untuk latihan. Ya, quiz ini ada settingannya lagi nanti, editing new quiz ya. Kita isikan dulu yang namanya, misalnya latihan pertama ya. Nah, ini untuk nama latihannya, misalnya latihan pertama kelas 3A misalnya ya. Saya langsung skip dulu supaya cepat ya. Save and return to the course. Nanti kita akan balik lagi ke sini untuk membahas kalau sudah ada isinya. Oke, save. Nah, saya sudah punya nama aktivitasnya yaitu latihan. Namun di latihan ini belum ada soal-soalnya. Ya, saya klik dulu latihan yang sudah saya buat. Oke, kita masuk langsung ke latihan pertama. Ya, di latihan pertama ini ada edit quiz karena kita belum punya pertanyaan ya. Kita klik edit quiz. Kita akan masukkan kita akan masukkan soal, question. Jadi kita tambah di sini add new question ya. Jadi menambahkan soal itu bisa dari sini ya, bisa dari question bank ya, atau bisa dari random question. Random question itu bisa dari mana saja. Oke, saya ambil dari new question di sini. Di dalam pilihan new question ini ada tipe multiple choice ya, true false, matching, short answer, numerical, essay ya. Essay ini bisa yang paling saya suka di sini adalah drag and drop into text ya, drag and drop marker into image dan lain-lain. Oke ya, other description. Oke, kita akan pilih multiple choice dulu yang paling sering digunakan. Kita pilih add ya. Perlu diperhatikan ya untuk question name-nya ya, karena nanti ini berisikan tentang soal-soal. Jadi sebaiknya memberikan namanya itu juga sebaiknya lebih spesifik
jelas gitu ya, lebih bercirikan ya. Ini soal apa? Saya tulis di sini soal bahasa Indonesia. Kalau perlu ditulis KD-nya, KD berapa gitu misalnya. Bahasa Indonesia semester 1, kalau misalnya perlu ditulis ya SMP 1 ya, atau langsung KD 33 gitu kan. Keterangan aja ya, bahasa Indonesia 1 KD strip 33 misalnya 3.3 3.1 boleh gitu ya. Lalu nomor soalnya nomor 1. Jadi kita gampang mengidentifikasi ya. Oke, langsung kita tulis di sini teks. Nah, menuliskan ini juga gampang banget ya, menuliskan soal. Caranya kita buka saja. Saya punya latihan soal di sini, sudah saya download. Di sini saya sudah punya latihan soal. Saya klik saja fix latihan soal bahasa Indonesia. Ya, kelas 4 ya. Saya pakai ini. Semester 1 dan 2. Oke, saya akan pilih soal yang ini. Sebaiknya waktu mengkopikan soal dalam bentuk Word ini ya, teman-teman ini kalau bisa formatnya standar saja, jangan sudah di bold atau di ini ya. Kita langsung bisa pilih copy. Lalu saya langsung ke sini, question name, question text. Saya klik kanan, paste. Oke, sudah masuk ya. Di sini saya langsung bisa edit. Ya, praktekkan tunjuk soal minum obat berikut ini misalnya ya. Nah, susunannya langsung bisa turun ke bawah, jadi lebih gampang diatur. Kalau mengatur ketebalan, saya bisa blok di sini. Saya pilih A yang ini, saya bisa tambahkan ketebalan. Nah, ya, jadi lebih tebal. Atau kita bisa menggunakan fasilitas bold di sini. Ya, kalau misalnya mau menghilangkan ketebalannya, ya. Nah, jadi tidak tebal, cuman lebih besar gitu kan dari yang tadi. Oke, ini soalnya. Oke, kita langsung di sini ada tulisan shuffle choice, artinya nanti ABCD-nya itu akan diacak ya. Jadi yang buka siswa satu dengan siswa yang lainnya itu jawabannya bisa AB-nya posisi ABC-nya berbeda. Oke, saya akan tulis di sini langsung ya. Saya kopikan juga dari sini. Nah, itu ini. Nah, copy. Mau copy. Ini copy, klik di blok copy. Ya. Oke, di sini. Oke, langsung saja saya ketik ya biar cepet. Di sini 2 strip 3 strip 1. Nah, kalau jawaban yang tepat ya, posisinya di sini bisa langsung kasih di grade ini diberi tanda 100%. Ya, 231 misalnya itu yang benar, choice kedua. Lalu saya pindah ke choice ketiga. Di sini pakai choice-nya misalnya 3 strip 2 1. Oke, kalau sudah langsung save ya, save change. Oke, kita sudah punya satu soal. Kalau mau edit, di sini ada tanda setting ya, kita bisa edit question nanti. Kalau mau preview, kita bisa gunakan kaca pembesar. Nah, wajib ya teman-teman untuk menggunakan preview ini ya. Nah, ini dia tampilannya. Perhatikan petunjuk soal berikut ini gitu kan. Lalu saya berharap teman-teman bisa klik ini, fill in correct boleh dites ya, dilihat pengecohnya, fill in correct response. Saya klik, berarti jawabannya 231. Teman-teman bisa cocokkan, benar nggak? Kocok dulu, tuangkan ke dalam sendok, takar, lalu berikan pada anak Anda. Oke, berarti ini jawabannya udah benar. Ya, kalau saya berikan anak Anda dulu, dikocok, nggak mungkin. Oke, jawabannya sudah benar 231 ya. Jadi kalau misalnya start over lagi, sekarang pengecohnya berbeda ya. Fill in correct response, tetap jawabannya 231. Oke, kenapa bisa berbeda? Karena tadi kita sudah menggunakan shuffle answer ya. Nah, semudah itu menggunakan model.
Jadi kalau misalpun mau edit ya, saya edit di sini. Kalau ada kesalahan di sini gitu ya, kita perlu tanda titik di sini misalnya, saya titikin satu-satu. Oke ya, jadi lebih gampang dieditnya, tidak usah di cropping, masukin ke dalam ini. Kalau ada satu kata atau ada hal yang kayak tadi nih, saya tambahin tanda titik misalnya ya, itu perlu kalau di cropping berarti kan croppingnya mesti dihapus, cropping ulang, upload. Kita bisa langsung masuk di dalam mengedit, termasuk menyisipkan gambar ya, langsung kita bisa sisipkan saja di sini dimanapun kita mau tempatkan. Kita mau pilih insert image atau ini ya, kita bisa pilih, terus repository, choose file ya, di sini ada picture, misalnya saya pilih contoh ya, oke, saya pilih ini ya, upload this file, open, sorry ya, sudah ada nama filenya, lalu kita bisa upload this file. Oke, saya tidak ingin menambah keterangan, jadi description is not necessary ya, di sini langsung saya klik oke. Oke, kita langsung enter saja, posisinya mau di bawah ya posisinya. Oke, tadi dari sini saya tekan enter saja. Ini upload ya di sini. Oke, sudah masuk ya. Jadi seperti itu, mudah. Kita mau ganti gambar pun juga tinggal klik delete, balik lagi ke sini tadi, insert image ya, insert image, atau di sini mau masukin video bisa. Oke, itu jangan lupa di save kalau sudah dikerjakan, save change. Oke, preview untuk memastikan ya. Nah, sudah masuk ya, ini contoh ya, tidak ada hubungannya lingkaran dengan cara minum obat ya, tetap bisa di sini filter. Oke ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai gitu ya, saya ambil contoh satu lagi. Saya akan membuat question ya, menggunakan drag and drop into text gitu ya. Nah, ini bisa pakai mouse, bisa pakai, kalau di handphone tuh lebih gampang, tinggal di drag and drop ya, klik drag and drop. Oke, saya coba pakai ini ya. Sama ya, defaultnya ini akan tersimpan di kelas 3 di sini, maka saya tulis di sini question name-nya sama seperti tadi, B Indo ya, karena nanti ini soalnya ini banyak gitu, mesti spesifik biar gampang. Semester 1 KD-nya 3.3 gitu kan, lalu nomor 2 ya. Question name-nya saya mau tulis sendiri kali ini ya, letakkanlah jawaban yang tepat pada soal berikut. Oke, titik ya. Saya mau ganti jenis ininya agak yang besar. Oke, ini jadi lebih besar banget. Saya enter ya. Di sini saya kasih spasi jarak ya. Oke ya, ibu pergi. Nah, saya membuat pilihan di sini nanti. Pilihannya saya lihat di sini ada choice menggunakan tanda ya. Saya masukin. Karena ingin jawabannya di nomor 1 atau di nomor manapun, kita masukin kode ini. Ya, saya pilih ini ya. Jawabannya di nomor 2 misalnya. Oke, ibu titik-titik pasar. Oke, lalu saya tekan enter supaya ada spasi nanti, atau kita bisa atur juga jaraknya di sini. Jadi ada jarak di sini, nanti ada jarak dengan jawaban. Oke, ini saya ingin perbesar juga, langsung saya klik saja dengan menggunakan heading yang ukuran ke yang small tadi ya. Ada yang small tadi, yang atas itu pakai medium. Oke, letakkanlah jawaban yang tepat. Oke,
apa namanya ini, ya gitu deh ya. Oke, saya pilih di sini ada keterangan choice 1 itu pengecoh 1, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 gitu ya, jawab dan seterusnya. Kita bisa masukkan sejumlah jawaban yang kita inginkan ya untuk pengecohnya. Misalkan tadi kalau posisinya di 2 ya, di sini kan 2 kan ya. Pergi ke pasar, jawabannya berarti yang nomor 2. Oke, kita akan masukkan jawaban yang benar di nomor 2. Misalnya pergi ke ya, jawaban nomor 1 pergi di pasar, ibu pergi ke pasar gitu ya. Oke, di sini ada keterangan A ini bukanlah ABC untuk nama itu, tapi ini adalah level baris ya. Jadi A itu di atas, B di bawah, C gitu. Tapi kalau posisinya A, jawabannya pengecoh 1A, berarti di sini B pengecoh choice pilihan keduanya A, berarti dia posisinya sejajar di sini ya, sejajar. Oke, kalau kita perlu masukkan yang 3 misalnya, dan ibu pergi dan pasar misalnya. Oke ya, kita save change. Sudah selesai, sudah masuk. Nah ini tandanya beda sendiri ya. Kalau mau edit seperti tadi, seperti ini, lalu kita bisa klik preview untuk memastikan mencoba soalnya. Saya klik ya. Oke, ini jawabannya seperti ini soalnya. Jadi ini nanti bisa diklik, tarik ya, tarik gitu ya jawabannya. Nah ya, di, ke, dan ini adalah pengecoh atau jawaban ya, lalu harus dimasukkan ke sini. Bisa masukin di sini, jadi kotaknya udah pas, udah ada tempatnya, jadi tinggal masukkan. Nah, ini bisa dikasih contoh. Oke, nah supaya tepat kita bisa langsung pilih fill in correct response. Maka jawabannya adalah ke gitu ya, ibu pergi ke pasar misalnya. Sudah yakin, kita bisa close. Oke. Nah, kita sudah buat 2 ya. Nanti soalnya ini pun spesifik bisa masuk ke sini. Atau kita bisa nambahin esai ya di sini. Nah, kelebihan Moodle salah satunya adalah membuat esai menyatu dengan latihan ini gitu ya. Jadi nanti soalnya pun bisa kita klik di sini, kita pilih new question, saya pilih esai di sini ya, short answer boleh, esai boleh, add, oke, di sini tuliskan misalkan B Indo ya, B Indo 1 3.3 misalnya nomor 3 ya. Oke, kita sudah punya esainya adalah tulislah kalimat pendek ya menggunakan tulislah kalimat pendek menggunakan imbuhan di. Oke ya, nanti saya bisa perbesar nih, heading large gede banget nih yang ini yang large. Oke, titik. Tulislah kalimat pendek menggunakan imbuhan di ya. Oke, langsung ini responnya bisa nggak usah diatur lagi ya. Oke, bisa langsung graded information juga nggak usah ya, langsung save change saja. Oke, saya pilih save change. Kita sudah punya 3 soal bahasa Indonesia, yang ini esai ya. Di sini ada drag and drop into text. Oke, jadi kalau teman-teman lupa bisa arahkan aja. Oke, nanti seperti ini. Nah, di sini sudah ada scoring ya, ada 1 1 1. Nanti kalau misalnya dijawab totalnya 3 di sini gitu ya. Maksimum grade-nya bisa nanti misalkan di sini soalnya ini jawabannya misalnya 25 ya, yang juga jawabannya 25. Oke, caranya gini, klik edit maksimum ya, kita tulis 25. Kalau teman-teman tidak tekan enter maka dia kembali ke angka 1. Saya tekan enter ya, sekarang totalnya 27 ya, total marknya. Sekarang saya edit yang kedua, ini 25. Oke, dan yang terakhir di sini 50.
enter. Oke, masuk ya 2525, totalnya 100, jadi grade-nya sama, total mark sama dengan grade. Oke, kita langsung kembali ke posisi yang pertama. Saya back to kelas 3 di sini. Kita sudah punya soal bahasa Indonesia, ya, kita sudah punya latihan. Saya akan membuat beberapa pengaturan dalam latihan ini. Yang pertama saya akan membuka oke, di sini saya back dulu. Saya akan membuka soal ini ya. Saya caranya edit setting di sini. Ya, ada beberapa cara, bisa dari sini edit setting ya. Tadi kita buka, lalu bisa nanti ada pilihan setting dari sini. Oke, biar gampang langsung dari sini edit setting. Oke, ini kita sudah masuk ke penyetelan. Kita bisa ngatur, ada 4 yang biasanya sering diatur ya. Yang pertama ini timing. Timing ini untuk waktunya kapan kita mau mulai soal itu dirilis ya. Kita bisa langsung bataskan. Open quiz ini bisa dicentang, maka ini bisa dipilih 14 Oktober. Ini juga dicentang close-nya. Jadi kalau udah open, kalau ini close-nya nggak dicentang dan tidak diatur, maka dia akan selamanya terbuka. Oke, limitnya mau berapa menit bisa di sini diatur. Ya, misalkan dikerjakan dalam 60 menit selesai nggak selesai, ini bisa diatur. Time expire-nya bagaimana, apa yang terjadi kalau misalnya time limitnya sudah selesai gitu ya. Bisa open automatic, submit automatically open time gitu misalnya ya. Saya pakai yang pertama, tidak usah diatur. Oke, yang kedua grade. Grade ini untuk membataskan ya, membataskan bahwa berapa kali si siswa bisa mencoba mengerjakan soal ya. Sudah kerjain sekali gitu ya, dapat nilai, misalnya kita buka ya, open, dapat nilai, lalu bisa dikerjakan lagi atau tidak, nah gitu ya. Kalau unlimited ini berarti kan bisa dikerjakan terus menerus gitu ya. Kalau satu kali ya, ini sebaiknya kalau ulangan ya gunakan allow-nya 1 kali. Jadi kalau misalnya itu bisa ini bisa tidak usah dikerjakan lagi karena 1 kali kan ya. Kalau mau latihan sih unlimited ya, unlimited dia kerjain aja, bisa sampai di rankingnya menggunakan highest grade ya. Di yang paling tinggi kita bisa lihat nanti. Oke, yang kedua question behavior review option ya, biasanya di sini saya pakai. Kalau untuk layout tuh nggak usah diatur menurut saya ya. Question behavior juga nggak usah. Ya paling kalau mau feedbacknya perlu ya kalau misalnya ada soal gambar, feedbacknya bisa kita berikan. Oke, di sini di question behavior ya, di feedback, atau kita mau pakai yang mana. Oke, ya di sini ada keterangan yang lebih lanjut. Oke, feedback itu nanti berhubungan dengan soal. Kita balik ke soal. Ya, nanti kita akan lihat ya cara memberikan feedback. Oke, di sini ada review option. Review option ini ada dicentang semua, artinya nanti kalau misalnya sudah selesai dikerjakan ya, dia bisa ngelihat right answer gitu ya, bisa lihat feedback, bisa lihat mark itu benar salah, right answer benar salah ditandain ya, tercentang atau apa itu tandanya, the time gitu ya. Nah kalau untuk ulangan ya, nanti kita akan atur ini perbedaannya. Untuk ulangan sih sebaiknya mungkin tidak usah dicentang ya. Oke, tadi ini review option, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Lalu biasanya saya menggunakan satu lagi ya, extra restriction on attempt ya. Saya menggunakan ini untuk membatasi soal ya, membatasi soal supaya soal ini tidak bocor. Misalkan di kelas 3A dengan 3B ya, biar berbeda karena sama-sama bisa diakses misalnya. Maka saya akan memberikan nama passwordnya misalnya 1 2 3 4 gitu ya, terserah nih mau saya tulis nanas. Oke, saya nyalakan, saya klik ininya ya, pakai huruf kecil semua, tulisannya nanas. Oke, yang lain sih nggak masalah ya. Oke, saya rasa sih cukup, langsung save and return. Jadi passwordnya nanas ya. Oke, tadi sempat kita bahas tentang saya klik ya di sini aktivitasnya soal latihan. Jangan di preview quiz. Kalau preview quiz berarti kita mengerjakan quiznya.
Saya pilih dari sini, ya. Di sini ada edit quiz. Oke, tadi kita sempat membahas tentang feedback. Feedback itu bisa kita masukkan di sini, ya. Saya buka salah satu soal. Di sini soalnya, ya. Di sini ada feedback, ya. Kalau misalkan bentuk gambar, ya, teman-teman bisa upload gambar yang benar di sini. Atau mau beri keterangan, ya. Keterangannya bisa macam-macam. Kalau menggunakan matematika, ya, saya menggunakan ini tanda show height advance button, ya. Saya bisa menggunakan tanda ini, ya. Di sini saya bisa pakai beberapa jenis tanda simbol gitu, ya. Oke, misalkan saya pakai yang mana saja bisa, ya. Dan seterusnya, ya. Editing konteks bisa pakai operator. Kira-kira seperti itu, ya. Advance ini bisa menggunakan equation text. Oke, bisa pakai ini juga, misalnya saya fraction, ya, seperti ini, ya. A misalnya 2/5, saya 2/5, berarti ini nggak usah ditambah-tambah, langsung saja 5. Oke, maka nanti hasilnya seperti ini. Save equationnya. Oke, nanti feedbacknya bisa itu, ya, bisa terlihat di situ, ya, menggunakan tadi tanda equation editor di sini, ya, tandanya. Oke, saya rasa seperti itu. Oke, kita langsung close saja. Di sini udah simbol-simbol ini, ya, nanti akan paham. Oke, di soal ini, ya, di soal matching drag and drop. Oke, saya pilih save change, ya, sudah siap. Nah, sekarang saya akan membahas tentang login siswa, ya. Saya buka akun di sini menggunakan satu browser lagi, yaitu Firefox, ya. Kalau yang di Chrome saya menggunakan login buat saya, ya, buat gurunya misalnya. Yang satu lagi buat siswa, saya menggunakan Firefox. Firefox ini sama, saya akan ketikkan webnya. Tapi di Firefox ini saya belum menggunakan login apapun, ya. Jadi ini masih kosong. Kalau teman-teman lihat, ya, Firefox akunnya kosong. Oh, sudah ada, ya, akunnya di sini. Akun ada email heri@gmail.com, ya. Nah, saya langsung ketik saja di sini sd titik, ya, pickup penabur, tapi di ujung belakangnya saya tambahkan garis miring login, login, gitu, ya, supaya kita masuk ke username. Nah, link ini bisa di copy paste, ya, copy paste. Dan kalau misalkan kita menggunakan akun lain tidak restriction, ya, maka akun ini tidak berpengaruh menggunakan web browser, ya. Atau kalau misalnya siswa juga mau pakai login dengan akunnya, dia boleh. Yang penting sudah didaftarkan oleh si manajer. Ya. Oke, saya langsung masuk ke sini. Saya menggunakan kode angka untuk masuknya, yaitu nomor SPJ siswa. Misalnya seperti itu, ya. Saya masuk ke sini. Sama, saya memberikan kemudahan agar siswa itu dapat tidak mengalami masalah untuk mengakses loginnya, ya. Klik. Saya pilih don't save, maka sudah masuk ke akun contoh siswa. Ini saya sudah setting memang sengaja untuk ditampilkan sebagai trial. Oke, ini tampilan dari siswa, maupun nanti guru juga tampilannya seperti ini, ya. Langsung ada di my course. My course ini adalah course yang sudah ditentukan oleh si manager, ya. Dia ada di course mana. Jadi nggak seribet tampilan awal di sini, ya. Nggak ada tampilan panjang banget ini course-nya, gitu, ya. Lalu di sini bisa langsung khusus. Jadi siswanya tuh nggak usah nyari-nyari lagi, itu jadi lebih praktis. Oke, di sini ada simbolnya bisa diklik langsung, atau klik tadi. Caranya juga bisa klik yang satu lagi dengan menggunakan ini, ya, klik. Sini klik apa aja bisa diklik, gitu, ya. Tadi soalnya kita udah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ya, saya klik bahasa latihan pertama. Karena tidak open quiz, ya, tidak di setting di sini, ya, dia bisa kapan saja. Tapi kalau misalnya ada kita setting tadi
mulai di open kapan, startnya kapan, selesainya kapan, ini nanti muncul di sini semua. Oke, siswa harus ketik attempt quiz now. Si siswa sekarang start attempt, maka masuk ke password ya. Tadi passwordnya nanas gitu ya. Nah, ini password ini bisa diberikan saat kita ulangan sehingga menghindari kebocoran. Jadi yang hadir di online meeting yang bisa mengikuti ini ya. Oke, start attempt. Ya, saya pilih don't save. Nah, di sini ada navigasi di tombol siswa ya, ada 3 soal tadi. Ya, total soalnya tadi 100 ya, 3 soal. Dia bisa mengerjakan yang mana dulu, tapi default pertama pasti dia buka question nomor 1. Ya, langsung question 1 ya. Ini untuk tandanya. Sudah dinomorkan langsung oleh Moodle. Oke, kita lihat di sini. Ya, soalnya misalnya dijawab ya 231 misal jawabannya. Oke, bisa clear my choice juga. Oke, jika tiba-tiba mati lampu gitu ya, baru ngerjain soal 1. Ini kalau soal 1 udah ditandain di sini. Jika ke close ya, teman-teman ya, mati lampu, saya close di sini coba. Terus saya buka lagi. Enaknya Moodle itu adalah login. Ya, dia langsung menyimpan secara otomatis soal yang sudah dibuat. Jadi ini salah satu keuntungan dari Moodle. Oke ya, saya login. Tadi ini kelas 3 ya, kelas 3 saya klik sini yang kelas 3. Oke, tadi ngerjain soal bahasa Indonesia. Ya, in progress ya, statusnya in progress. Saya klik continue. Last attempt. Oke, saya tulis ini nanas. Ya, start attempt. Oke, lihat di sini ya, tandanya sudah ditandain ya, dan kita langsung masuk, buka langsung question 2. Kenapa? Karena question 1-nya sudah. Kalau kita cek, klik apakah jawabannya tersimpan tadi? Oh ya, tersimpan. Ini jawaban saya tadi ya. Kita bisa lanjut ya, kita bisa klik ini, atau kita mau, kalau misalnya anak-anak wah susah nih, dia boleh skip dulu nomor 3 gitu ya. Tulisan kalimat pendek menggunakan Ibu Handi misalnya ya. Ibu pergi ibu terus ya ini namanya. Ibu memasak di dapur ya, misalnya memasak di mana misalnya. Sengaja saya salahin supaya nilainya nggak langsung penuh ya. Ini nilainya 50 kan di sini ya. Oke, saya finish attempt ya. Di sini ada tombol next ya. Oke. Ya, saya pilih finish attempt. Ketika kita pilih finish attempt ya, di sini ada status. Statusnya ada anak-anak diminta untuk memperhatikan statusnya. Yang nomor 1 answer, yang nomor 2 not answer, nomor 3 answer save. Oke, berarti ada nomor 2 yang belum diisi ya, statusnya seperti itu. Oke, saya pilih submit all and finish untuk mengakhiri ya, atau kita bisa kembali lagi di sini. Jadi sebelum submit all and finish, kita masih bisa balik ke sini. Saya klik nomor 2 ya, saya bisa pergi ke misalnya ya. Oke, ke totalnya segini, lalu saya pilih finish attempt ya. Nah, ini udah save semua ya, submit all and finish. Oke, kita klik lagi submit all and finish. Oke ya, nah ini langsung hasilnya. Kalau kita tidak tidak ditutup ya, kalau ulangan tidak ditutup maka ini langsung ada tandanya. Tapi kalau ulangannya ditutup bagaimana? Ulangannya ditutup, oke, kita tutup ya. Di awal dia tidak akan muncul seperti ini. Oke, saya pilih ini, editing udah selesai ya. Saya balik lagi ke latihan pertama. Oke, sudah ada 1 orang nih buat guru. Nanti kita menggunakan ini ya. Oke, saya pilih ini di sini, edit setting.
Kalau kita setting untuk di question di review optionnya kita matiin ini semua, gitu ya. Oke, sudah matiin semua, lalu saya pilih save, jangan lupa. Sehingga di latihan pertama ini tidak ada yang bisa direview, gitu ya. Saya balik lagi ke tempatnya siswa, saya tekan refresh di sini. Ya, maka ini seperti ini jawabannya ya. Di sini masih ada tulisannya tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa. Oh, reattempt nih bisa unlimited ya, karena kita unlimited bisa mencoba lagi. Oke, saya akan ganti juga yang di sini edit setting. Ya, grade-nya saya ganti jadi 1 kali saja. 1 kali. Ya, attempt allow-nya 1 kali, jangan unlimited. Kalau unlimited dia bisa mengerjakannya berkali-kali. Oke, save and return. Ya. Oke, sudah di sini. Oke, kita kembali ke siswa. Tampilan siswa ini si Ketara. Oke, di sini ada reattempt. Kalau saya refresh, di sini tidak ada itu lagi ya. Cuma ada keterangan review di sini, gitu ya. Review dan tidak ada apa-apa. Nah, iya. Oke, jadi ini ya tampilan siswanya. Oke, saya bikin kecil sebentar di sini ya di review. Oke, saya balik ke guru ya. Saya klik lagi di sini. Nah, tadi kenapa saya membahas ini? Karena kalau ulangan ya, yang materinya ada anak siswa kita yang belum ikut ulangan, maka sebaiknya reviewnya tadi diancentang semua. Jadi tidak boleh dicentang semua, supaya apa? Supaya nanti tidak bisa difoto jawaban yang benar soalnya seperti apa. Jadi reviewnya itu kosong, nggak bisa sama sekali. Namun kalau sudah selesai semua, kita ingin mereka belajar untuk ulangan berikutnya atau mid semester atau mau akhir semester gitu ya. Kita bisa atur lagi tadi caranya di soal sini bisa edit setting ya. Di edit setting di sini di review option. Ya, saya bisa centang semua. Oke, saya centang cepat, centang semua. Ya, boleh immediately. Ini juga atau ini nggak usah dicentang ya. Kita bisa centang yang di sini saja. Oke, ya. After quiz juga ini bisa di otomatis ya. Oke, saya pilih save and return. Oke, sekarang saya balik ke. Nah, ini tampilan siswa ya, biar kita tahu perbedaannya. Tadi saya ini ya. Oke, ini tampilan siswa. Oke, saya pilih refresh. Jadi kalau dia misalkan misalkan dia di sini ya di awal dia tinggal klik lagi soalnya, klik dan dia bisa lihat nih nilai dia berapa. Oh, ada yang belum selesai ya, yang belum selesai dilakukan oleh guru. Not graded ya, tapi bisa direview, dia sudah bisa lihat reviewnya. Di sini jawabannya benar ya, ini mark ya. Nah, ini your answer is correct. Nah tadi ini jawaban feedback ya, kita bisa kasih feedback yang tadi 2/5. Oke, yang ini yang belum di apa-apain nih, masih mark complete tapi baru di mark out ya, belum ada ininya marknya berapa, baru mark out tanpa ada identitasnya. Nah, buat guru kelebihan Moodle itu bisa jadi 1 di sini. Nanti kita balik ke guru ya. Saya klik yang latihan pertama ya, saya klik yang attempt 1. Nah, di attempt 1 ini kita bisa lihat si siswa siapa yang sudah mengerjakan gitu ya, atau yang sedang mengerjakan. Yang ada di listnya, ada yang statusnya udah finish atau yang in progress ya, masih bisa lihat. Oke, kita wajib memberi nilai ya, caranya dengan cara review attempt ya, karena ini belum ada yang grading di grade-nya. Ini tugasnya guru. Nanti bisa itu langsung kita ke bagian bawah tadi, bagian yang tulislah kalimat pendek. Nah, ibu memasak di mana? Nah, ini jawaban siswa kan ya, ini soalnya jawaban siswa, ibu memasak di mana. Masa di mana ya, di rumah lah. Make a comment di sini untuk memberi nilai, memberi tanda. Oke, kita langsung bisa kasih keterangan tempat gitu, misalnya keterangan tempat bla 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 gitu ya, keterangan tempat mohon di
mohon yang tepat gitu ya. Keterangan mohon yang tepat misalkan gitu ya, kita bisa isi apa saja di sini ya. Atau kalau misalnya kalau udah itu kita bisa good job, atau kalau misalnya udah benar semua mungkin ini juga nggak usah dikasih komentar gitu ya. Jadi kalau karena ini salah kita berikan komentar tadi. Tadi apa ya? Oh, dihapus ya. Copy paste harusnya. Apa? Keterangan tempat kurang tepat. Oke ya. Kita beri nilai berapa nih dari 50? Kira-kira berapa ya teman-teman ya? Ya, udah itu bikin 1/4 ya, 3/4 berarti ya. 50 3/4 berapa coba? Udah isinya 35 aja misalnya, 37,5 misalnya. 35, saya beri nilai 35, lalu saya pilih save. Oke, nah sudah ke save ya di posisi dari guru ini. Ya, ini saya masih posisi editing di guru. Ini sudah oke ya, sudah save, berarti nanti dia sudah oke ya, sudah. Nah, dia dapat nilai 30. Di sini question 3. Kita kembali ke siswa. Nanti siswanya misalnya, "Sir, saya masih not great yet," gitu ya. Oke, kita kembali ke dashboardnya dia. Oke, gurunya bilang, "Silakan buka course-nya, kamu bisa lihat jawabannya benar salah dan kamu bisa lihat nilai kamu. Silakan." Oke. Jadi ini nilainya masing-masing ya. Jadi nggak dibikin rekapan di daftar itu. Oke, kita ke ini. Soalnya tadi mana? Latihan pertama 3A. Oke, kita klik. Ya. Nah, sudah ada nilainya 85. Oke. Oh, kok 85, Sir? Gimana nih? Kita klik review option. Kita klik review. Dia bisa belajar. Ya, dia bisa belajar. Oh, ini benar. Oh, ini juga benar. Dan bagaimana dengan ini? Oh, keterangan tempat kurang tepat. Nah, di mana? Atau di dapur lah gitu ya, atau di rumah, atau di kitchen, atau di mana gitu ya. Oke. Sampai sini buat siswa sih rasanya sih udah oke ya. Dia bisa ngelihat nilai dia ya. Kita bisa tutup kapan saja. Kalau kita tutup ya, misalkan saya balik lagi ke kelas 3 di sini, kita tadi balik ke tutup itu, maka pilihan review option di sini hilang, tidak ada. Oke. Ya, caranya tadi di setting ya. Oke, di setting tadi di sini kelas 3. Settingannya di sini ya, di setting ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau membuat paralel banyak gitu ya, ini bisa langsung di copy, caranya gampang. Ini ada tulisan duplicate ya. Jadi pastikan ini untuk misalnya saya pengen buat 3B, misalnya saya pilih duplicate saja. Oke, langsung ada muncul di sini. Tapi jangan lupa untuk memberi password yang berbeda ya. Setelah selesai tekan enter, rubahlah settingan Anda di sini, edit setting. Passwordnya kasih tahu di sini, review option, extra restriction on attempt, diklik ya. Passwordnya tadi nanas supaya beda, ini 223 gitu misalnya passwordnya. Oke, jangan lupa, sehingga nanti siswa yang 3B saja yang bisa mengakses. Ini kan lebih mudah buat teman-teman untuk menduplikat ya. Jadi langsung di settingan itu, rasanya kalau tanggal, kalau memang jam waktunya berbeda pun juga kita bisa edit tadi ya. Di timing. Oh, maaf. Ya, timingnya. Yo, ini misalkan dia 15 Oktober. Ya, jamnya jam berapa? Waktunya menit ya. Ini jam, ini menit. Tutupnya misalnya 15, tutupnya masa 14 sih. Ya. 15 juga, misalnya dari jam 2 ya, kita sampai jam 2.41 misalnya, 30 menit. 48 misalnya. 48. Ya, gitu ya. Ini sangat strict banget nih waktunya. Jadi lagi berjalan pun juga teman-teman masih bisa edit. Ya. Oke, jangan lupa di save and return to the course. Oke, kita sudah punya 2 soal dengan password yang berbeda, dengan tanggal jam yang berbeda, namun isi soalnya sama. Ya, bagaimana kalau misalnya saya mau nambahin di 3B ini, saya mau nambahin
soalnya. Oke, kita tidak bisa langsung preview quiz now, tapi tadi saya udah klik ya latihan pertama ini. Kita pilih edit quiz, bukan edit setting ya. Edit setting untuk pengaturan, kita pilihnya edit quiz. Oke, kita bisa nambahin di sini. Ya, misalkan ini nilainya jangan 50. Ini 25 juga lah. Kayak gitu ya, misalnya ya. Atau ini cukup banyak, kita bisa add lagi questionnya. Kali ini saya akan mengambil question dari question bank. Ya, klik from question bank. Ya, teman-teman bisa lihat di sini mau nambahin soal yang mana. Oke, tadi soal yang dibuat itu tersimpan di sini semua ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen kirim, ya tinggal buka question bank nanti ekspor. Ya, misalkan saya pengen letakkanlah jawaban ini udah ada, letakkanlah yang tepat. Oke, contoh soal misalnya saya pakai ini. Ya, bisa tandain beberapa gitu ya. Teman-teman sesuka hati teman-teman, ada 4 nih misalnya, ada 4 atau 5 ya. Saya mau masukin semua contoh. Ada 6 soal. Pilih saja. Jadi nanti kenapa tadi juga saya minta tolong teman-teman itu melihat menuliskan namanya spesifik. Nanti ini kumpul semua nih di sini nih, di kategori ini kelas 3 nih semua ya. Di situ ya. Takutnya tercampur soal bahasa Indonesia dengan soal math. Karena itu tolong diperhatikan ya. Namanya apa? Tadi nama soalnya. Oke, kita choose 1 2 3 4 5 6. Saya sudah pilih 6, saya langsung add a question. Oke. Masuk semua 1 2 3 4. Wow, cepat sekali ya. Oke, gitu caranya. Lalu bisa save, ada 9 soal di sini. Ya, nggak usah save. Ini udah otomatis masuk ya. Kalau udah masuk berarti udah ada. Kalau nanti di preview ya, preview quiz. Oke, saya back lagi ke latihan ini quiz. Ya, nanti kalau udah ini kita bisa preview quiz nanti masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat soalnya. Ya, tadi apa? 1 2 3 ya. Oke. Ya, nah ya sudah ada quiznya. Ada 9 soal, 1 2 3 4 5 6 soal. Cuma ini tampilannya tampilan guru ya, bukan siswa ya. Kalau tampilan guru ini lengkap semua. Oke, kita balik lagi ke sini, course yang ini ada 3B. Nah, oke, jadi karena kita sudah attempt ya, udah nyoba, berarti ini udah di ini. Jadi kita nggak bisa edit sembarangan kalau sudah di attempt gitu ya, sudah dicobain. Oke, itu saja dari saya. Terakhir mungkin yang bisa saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara mendownloadnya. Latihan soal ini tadi di sini ya, 3A sudah ada si Ketara ya. Di sini ada tulisan attempt 1 ya. Nanti di sini ada list attemptnya ada berapa siswa nih. Saya ketahuan. Klik nanti saat mereka mengerjakan memang kelihatan di sini di list semua ya. Ada yang tulisannya finish, ada ini. Kita mesti sering-sering refresh di sini ya. Lalu di sini di atas ada bagian tombol delete, tombol download ya, download untuk CSV kita bisa ganti jadi Excel. Oke, nah kalau di download ya langsung. Oke, itu saja dari saya ya, reviewnya bisa dari sini. Kita akan ketemu lagi ya, sampai jumpa.